Terima kasih banyak Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami terus memuji-Mu, sebab Engkau layak dipuji. Kami terus mengagungkan Engkau Tuhan, sebab Engkau layak diagungkan. Karena kami menyadari kami ada sampai saat ini, itu berkat kemurahan Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Bila apa yang sudah kami naikkan kepadamu, itu bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan, itu bisa berbaharu di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk dengar firman Tuhan. Saat ini kami rindu untuk dilengkapi lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan itu yang akan menuntun kehidupan kami, firman Tuhan yang akan menumbuhkan kehidupan kami, firman Tuhan yang akan memberikan kami hal-hal lagi yang baru. Apa yang harus kami lakukan untuk menjalani kehidupan dunia saat ini? Berbicara kepada kami Tuhan, karena kami siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hamba-Mu tetap dalam pengurapan surga, supaya kami semua bisa merasakan hal-hal yang luar biasa lewat apa yang akan kami bahas pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Ada dahsyat? Ada sukacita? Ada damai sejahtera? Berikan sorak-sorai bagi Tuhan saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan luar biasa, amin. Tuhan memberikan kita kesempatan saat ini untuk sama-sama bisa bersekutu lewat ibadah pada saat ini. Saya juga bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan lagi untuk saya bisa berdiri di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya juga berterima kasih untuk Gembala Sidang, buat Mami, Papi, dan seluruh jemaat Tuhan yang boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan. Haleluya, Tuhan baik, amin. Tuhan luar biasa, amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Di tengah-tengah gejolak dunia saat ini, di tengah-tengah situasi kondisi yang kita alami saat ini, apa yang kalian rasakan? Haleluya. Pasti semua mempunyai perasaan yang berbeda-beda ya. Mungkin pada beberapa hari, bulan, tahun yang lalu, ketika baru masuk pandemi, kehidupan manusia atau kehidupan orang merasa tidak nyaman, amin. Tidak, merasa khawatir. Semua merasakan itu, amin. Benar toh? Bukan amin. Benar. Orang merasakan sesuatu hal yang membuat orang tidak nyaman. Ya. Orang tidak nyaman lagi berada di dunia saat ini. Karena awal pandemi, kehidupan manusia seperti sudah tidak ada harga lagi. Ya, manusia sama dengan seperti kayak hewan saja yang mati hanya dikubur, seperti ada yang dibuang malam, seperti kata kasarnya. Sudah tidak ada harga lagi kehidupan orang pada waktu itu, ya. Karena kehidupan yang membuat, mau tak mau memang harus seperti itu. Firman Tuhan sudah mencatat memang harus seperti itu. Tetapi orang bersyukur dalam kehidupan orang sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang terpilih, amin. Orang-orang yang terpilih, amin. Ketika orang menjadi orang yang terpilih, orang menjadi orang yang dispesialkan oleh Tuhan. Ya. Ketika saudara merasakan sesuatu hal-hal, situasi kondisi pada dunia saat ini, kehidupan manusia atau kehidupan orang yang percaya itu tidak lepas dengan doa. Ya, semuanya berdoa. Semuanya berdoa, ya. Kehidupan orang yang percaya itu tidak akan lepas dari yang namanya doa. Ya. Karena orang yang percaya, orang yang sudah benar-benar menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan,
kehidupan bagi saya dan saudara. Makanya kehidupan dunia saat ini itu membuat orang untuk semakin lebih berdoa, ya, semakin lagi berdoa, semakin lagi meminta, memohon belas kasihan Tuhan. Ya, kalau saya mau tanya pada semua yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara yang ada di rumah, mungkin secara pribadi sudah merasakan bagaimana itu dahsyat kuasa doa bekerja dalam hidup kita. Semua sudah pernah merasakan, amin. Sampai saat ini terus orang juga bergumul berdoa, karena orang yang sudah berhenti berdoa itu seperti sudah tidak ada apa-apanya lagi, sudah tidak ada power lagi, sudah tidak ada sudah tidak ada lagi semangat gitu. Karena doa adalah nafas bagi orang-orang yang percaya. Amin. Makanya sama dengan tadi malam orang berdoa luar biasa ya. Luar biasa, walaupun orang hanya beberapa orang, tapi tetap orang berdoa. Karena kehidupan orang untuk ke depan orang bawa kepada Tuhan lewat doa. Ibadah pada saat ini bisa ada orang berdoa kemarin supaya ini bisa berjalan dengan baik. Bukan karena orang hebat, bukan karena gembala yang selalu luar biasa, tetapi karena Tuhan yang bekerja lewat doa-doa orang benar yang berdoa sampai saat ini. Amin. Karena melihat situasi saat ini orang bersyukur, Sulawesi Utara sudah level 1. Kita tidak harap, udah pikir, bukan harap ya, kita udah pikir 2. Tapi bersyukur sudah level 1. Itu semua karena doa-doa orang yang percaya. Amin. Haleluya. Seperti saya katakan tadi, kalau kita mau tanya semua mempunyai pribadi-pribadi yang luar biasa dengan doa. Amin. Kalau mau bilang, pasti banyak. Pasti ada yang mau bilang, kita hidup semua karena doa, kita ada kuat semua karena doa, kita sukses semua karena doa. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum terlalu panjang lebar, terlalu baca Alkitab dulu. Haleluya. Oke. Mari kita akan baca Alkitab dulu. Di dalam perjanjian yang baru. Ini saya sudah pernah bahas, walaupun tidak detail ya, waktu kita ada ibadah kaum muda ya. Saya tadi malam kita udah pikir-pikir, Mami mohon, Mami kan ada baik itu. Kita memang sudah pembicaraan, tetapi kita sudah ada lihat kelanjutnya di WA, kurang lihat tadi pagi. Oh haleluya. Tapi berkat Tuhan, amin. Oke, perjanjian yang baru kita buka bersama-sama di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-14. Untuk menghargai kebenaran firman Tuhan, saya jemput kita untuk berdiri bersama-sama. Injil Yohanes pasal yang ke-14, kita akan baca ayatnya yang ke-13 dan 14. Yang sudah mendapat katakan amin. Amin. Sudah? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Katakan amin. Silakan duduk. Kita sampai berdoa, Tuhan, apa yang kita harus menyampaikan Tuhan. Tetapi dengan situasi kondisi saat ini, kita hati damai dengan ini. Karena orang tidak lepas dari doa. Dan kita tahu orang semua banyak pergumulan saat ini, amin. Karena pergumulan bukan menjadi masalah, tetapi pergumulan itu bisa menjadi berkat ketika orang tahu untuk mengatasinya, amin. Amin. Dan tak pernah lepas dari doa. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ulangi buat kita semua. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya.
kehidupan di mana saja tak pernah lepas dari doa. Ya. Doa-doa yang orang panjatkan, orang bersyukur itu Tuhan kabulkan. Amin. Amin. Ini waktu orang udah bahas di kaum muda ada beberapa argumen yang hanya orang bisa diberkati ya, sama-sama orang pada waktu itu. Bahwa kehidupan orang berdoa, orang imani bahwa semua yang orang doakan itu pasti dikabulkan, ya, pasti Tuhan kabulkan. Karena jawaban doa itu ya, ada yang memang Tuhan langsung kasih, ada yang nanti, dan ada yang tidak sama sekali. Ya, itu jawaban doa. Ada yang Tuhan kasih, ada yang nanti, dan tidak sama sekali. Nah, yang Tuhan akan bahas saat ini, mengapa doa kita bukan tidak ya, tapi belum dijawab oleh Tuhan. Yang saya mau bertanya kepada orang semua saat ini, adakah doa-doa dari saudara saat ini yang sementara saudara doakan, yang mungkin belum atau dalam proses Tuhan mau kabulkan? Pasti ada. Ada? Pasti ada. Ya. Pasti saudara-saudara mempunyai pergumulan yang saat ini saudara lagi bawa di dalam doa, dan sementara saudara bermohon supaya Tuhan bisa mengabulkan itu. Ya. Di dalam Alkitab ada banyak tokoh yang boleh kita lihat. Ketika mereka, tokoh-tokoh ini berdoa dan mendapatkan hasil doa yang luar biasa. Karena ingat saudara, di dalam doa punya kuasa yang luar biasa. Di dalam doa punya kuasa yang luar biasa. Katakan sama-sama, kuasa yang luar biasa. Amin. Di dalam doa ada kuasa yang luar biasa. Kita bisa lihat, saudara mungkin tahu ada beberapa tokoh di Alkitab yang ketika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, mujizat terjadi. Haleluya, mujizat terjadi. Di sini ada beberapa tokoh yang saya cuma ambil beberapa saja. Kita bisa melihat saudara, ketika sesosok Yosua, ketika dia berdoa, ada mujizat apa yang terjadi kalau identik dengan Yosua? Ada yang tahu? Matahari berhenti dan bulan berhenti. Haleluya. Ketika Yosua berdoa, dia bisa berdoa dan mujizat terjadi, yaitu matahari berhenti. Haleluya. Itu kuasa doa. Kuasa doa. Dan kenapa itu bisa terjadi? Saudara bisa belajar tentang Yosua yang luar biasa, hamba Allah yang luar biasa ini. Dan yang kedua, seorang Daniel. Ada yang tahu Daniel? Ya. Ketika dia mau dimangsa oleh singa, karena dia berdoa, apa yang terjadi? Kalau orang mau bilang sekarang mungkin tuh singa masuk memakan pada dia karena kuasa doa. Hanya mungkin tuh singa meneruskan DP puasa. Akhirnya dia tidak dimangsa oleh singa. Yang ketiga, ada Musa. Musa pasti orang tidak akan pernah melupa dia. Kalau yang lain-lain mungkin agak dalam-dalam ya. Tetapi kalau bilang sesosok Musa, ada yang tidak tahu dia? Ada yang tidak tahu nih hamba Allah ini? Semua tahu tuh. Musa ketika dia berdoa kepada Allah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Allah kasih mujizat lewat tanda-tanda yang luar biasa. Ya, banyak buat orang mau uraikan ini, banyak tanda-tanda dan mujizat yang Musa alami ketika dia berdoa kepada Allah pada waktu itu. Dan yang keempat, hanya 4 saja yang saya catat di sini, yaitu Yunus. Haleluya. Ada yang tahu kisah Yunus? Yunus, ya. Kalau mungkin kita mau tanya saat ini, menurut saudara, ketika Yunus ditelan oleh ikan yang besar, apakah itu penghukuman atau itu Tuhan tolong dia? Ya, itu Tuhan menolong Yunus. Bukan karena orang kan pikir karena dia disuruh pergi ke kota ini, tetapi karena dia takut dengan situasi kondisi situ, hanya dia tinggal di sini.
Hanya ikan besar, bukan ikan paus ya. Nah, ada yang dicatat ikan paus, tapi ikan besar. Jadi ikan besar menelan dia. Itu bukan Tuhan hukum dia, saudara, tetapi itu Tuhan menolong dia. Kita bisa melihat dari Alkitab yang kita baca, banyak tokoh-tokoh yang berdoa. Akhirnya mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka berdoa dengan bertalu-talu ayat sampai Tuhan memberikan belas kasihan kepada mereka. Contoh satu juga si Hana. Ya, ketika dia berdoa, apa yang dia doakan? Minta anak. Dia minta anak. Hanya dengan dia berdoa, kalau orang bilang berdoa dengan memang sungguh-sungguh, akhirnya Tuhan memberikan dia apa yang dia doakan. Amin. Karena saya katakan kuasa doa sangat besar kuasanya. Tetapi yang jadi pertanyaannya sekarang, yang jadi pokok khotbah saya pada saat ini, apakah ada doa-doa dari saudara yang mungkin saat ini Anda gumuli, yang mungkin sudah lama ya, mungkin doa Anda belum dijawab oleh Tuhan, atau mungkin masih dalam penantian, ya tanda kutipnya, tidak dijawab oleh Tuhan? Adakah doa-doa saudara yang belum dijawab oleh Tuhan? Kalau kita mau tanya satu-satu, mungkin ada, ya, bukan belum, tapi sementara. Nah, Torah akan lihat dari jawabannya saat ini. Ya. Kenapa doa orang sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan belum dijawab atau tidak dijawab sama sekali oleh Tuhan? Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada saat ini. Kehidupan kita di dalam keluarga, pasti doa tetap terus ada, ya. Suami istri tetap selalu berdoa, ya. Ada mungkin kan kita selalu berdoa, Tuhan, kita berharap agar supaya, ini contoh saja ya, tidak mungkin tidak ada di dalam tempat orang gereja. Tetapi ketika mungkin suami atau istri berdoa, Tuhan, kita berdoa supaya kita suami Tuhan betul-betul dekat dengan Tuhan, mempunyai karakter seperti Kristus, hidup bukan hidup di yang lalu, tetapi hidup bersama Tuhan. Tetapi hasilnya malahan yang kita lihat kehidupannya masih begitu saja. Ini mungkin bukan di dalam Torah, ini hanya contoh saja. Ataukah mungkin ibu-ibu berdoa agar supaya anaknya Tuhan, supaya kita anak Tuhan, nggak mau nakal-nakal lagi, mau dengar-dengaran pak kita, tetapi yang terjadi masih begitu Jo. Adakah mungkin di tempat ini? Sampai orang bingung ya, karena kalau juga orang melihat kehidupan orang yang sudah di dalam Tuhan dengan kehidupan orang lain yang tidak di dalam Tuhan, sampai saya juga secara pribadi kadang berpikir begini, orang yang sudah hidup dengan Tuhan melihat orang yang tidak hidup dalam Tuhan, siapa DP doa selalu Tuhan jawab. Siapa DP doa selalu Tuhan jawab. Padahal DP kehidupan begitu, nggak pernah masuk gereja, kehidupannya cuma nyinyir orang, kehidupannya cuma memperhitungkan kehidupannya dengan orang lain, tetapi seakan-akan itu diberkati dia, seakan-akan itu bahwa semua yang dia doa, seakan tidak ada rasa susah sama sekali. Adakah saudara melihat seperti itu? Atau adakah saudara sudah mempunyai perbandingan dalam hidupmu seperti itu? Haleluya. Yang jadi pertanyaan sini saudara, ketika kita berdoa atau doa kita, kenapa tidak dijawab oleh Tuhan? Ada beberapa poin yang akan saya berikan kepada kita saat ini. Poin yang pertama, itu adalah dalam kehidupan orang, kita mau bilang kemungkinan, tetapi sempat dibantu oleh gembala ya. Tetapi pasti ada
suatu hubungan yang tidak beres dalam hidupmu. Ya. Ada hubungan yang rusak di dalam kehidupan kita. Jadi poin yang pertama, kenapa doa kita belum atau tidak dijawab oleh Tuhan? Yang pertama tadi apa? Ada hubungan yang rusak di dalam kehidupan kita. Saya minta satu orang baca. Markus 11. Markus 11 ayat 24 dan 25. Markus 11 ayat yang 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunlah Daud sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Haleluya. Yang pertama adalah ada hubungan yang rusak dalam kehidupan. Mungkin ya, kehidupan saudara antara orang tua dan anak, ya, antara suami dan istri, atau mungkin kehidupan orang di lingkungan orang kerja, ada sesuatu yang tidak beres, ya, atau mungkin di dalam lingkungan orang di gereja ada yang mempunyai hubungan yang rusak. Firman Tuhan katakan yang pertama, tadi katakan di ayatnya yang ke-25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, apa situ katakan? Ampunilah dahulu, situ dulu. Ampunilah dahulu supaya Bapamu juga, ayatnya yang terakhir situ katakan, kata-kata terakhir, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Jadi poin yang pertama yaitu ada hubungan yang rusak antara, seperti saya sudah katakan tadi, suami dan istri, orang tua dan anak, saudara dengan saudara, atau mungkin kehidupan orang di lingkungan kerja, atau mungkin lebih identiknya di lingkungan gereja atau organisasi orang. Itu menjadi poin pokok, yaitu tolong yang pertama harus ampuni dulu. Tolong harus ampuni. Tolong harus ampuni. Supaya apa? Bapamu di sorga juga mengampuni kesalahanmu. Ya, artinya saudara, kita itu harus memperlakukan sesama kita dengan cara yang Tuhan kehendaki. Ya, yaitu memperlakukan sesama kita dengan cara yang Tuhan kehendaki. Jadi orang selalu diajarkan bahwa ketika orang mendapatkan masalah, ketika orang mendapatkan tantangan dalam hidup, ketika orang mau berdoa, yang orang harus bereskan apa dulu? Hati. Orang selalu diajarkan, apalagi hamba-hamba Tuhan. Itu hamba-hamba Tuhan pasti tahu itu. Kalau orang mau berdoa, jangan berdoa dengan hati panas, ya. Jangan berdoa dengan hati yang lagi tidak beres. Tetapi harus berdamai dulu. Minta Tuhan supaya mengampuni orang, dan baru orang akan punya relationship yang bagus lagi dengan Tuhan. Amin. Jadi harus mari orang ampuni. Orang harus memperlakukan sesama orang seperti yang Tuhan kehendaki bagi orang. Amin. Haleluya. Orang harus bereskan dulu hubungan yang rusak itu. Orang harus bereskan dulu. Seperti ada kisah, mari saya juga minta satu orang baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-23. Matius 5 ayat yang ke-23, minta satu orang baca. Matius 5 ayat yang ke-23. Sebab itu
jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, Sampai 24. tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Terima kasih. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau masih teringat bahwa kita masih mempunyai masalah, kita masih mempunyai konflik dengan satu dengan yang lain, sesama kita. Firman Tuhan di sini katakan bahwa tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai. Jadi kalau orang mau datang gereja, minta orang untuk dipulihkan orang hati, ya, berdamai dengan sesama orang. Orang juga tim altar, tim pelayan, selalu kalau orang mau mulai, orang minta perdamaian dulu, bereskan hati, supaya benar-benar itu memang dari sorga memang mengalir dan mengalir ke altar, mengalir ke jemaat Tuhan. Yaitu bahwa bereskan, tinggalkan dulu namanya persembahan itu, bereskan dulu, berdamai dulu, ya. Berdamai dulu, di sini katakan. Mengapa itu penting bagi Tuhan, saudara? Kenapa Tuhan mau untuk orang harus berdamai, bereskan dulu yang rusak ketika orang mau datang berdoa kepada Tuhan? Mengapa itu ini penting bagi Tuhan? Karena Tuhan mau melihat bagaimana Anda mengasihi Tuhan dengan cara Anda mengasihi manusia. Amin. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat? Bagaimana orang bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, ya? Dengan orang saja yang terlihat, orang tidak mampu untuk mengasihi. Jadi kenapa itu penting? Orang harus bereskan hati. Ada hubungan yang rusak. Karena apa? Kenapa? Karena Tuhan mau melihat bagaimana Anda mengasihi Tuhan dengan cara Anda mengasihi sesamamu manusia. Haleluya. Karena saya mau bilang, saudara, karena kalau jika Anda tidak bisa menghargai sesamamu, jangan harap doamu dikabulkan. Fair kalau bilang begitu, sorry, itu ada di firman Tuhan. Mari kita buka. Satu Petrus. Jika orang tidak bisa menghargai satu dengan yang lain, orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tua, suami istri, istri suami, sesama kita. 1 Petrus 3 ayat 7 di sini katakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya apa? Doamu jangan terhalang. Haleluya. Jadi orang harus bereskan orang hati ketika orang mau berhubungan, meminta kepada Tuhan. Jangan orang doa mau terhalang cuma karena orang hubungan yang rusak dengan Tuhan. Ada amin? Haleluya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Poin yang kedua, kenapa Tuhan tidak mengabulkan, atau kenapa Tuhan belum dan tidak mengabulkan doa kita sama sekali. Poin yang kedua, karena apa? Karena Anda tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Katakan amin. Amin. Jangan amin kan? Karena tidak percaya Tuhan sanggup melakukan. Terang yakin dan percaya Tuhan sanggup melakukan. Amin. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-9. Ini kisah seorang anak perempuan yang bisu. Dia
mengalami kerasukan, dan dia mungkin pada waktu itu sudah membawa seorang ayah yang mempunyai anak perempuan yang bisu, yang kerasukan setan, yang mungkin dia sudah berusaha, sudah pergi mungkin ke sana, sudah pergi ke tabib sana, sudah pergi ke penyembuh sana, sudah pergi ke dokter sana, tapi tidak ada hasil apa-apa. Hanya suara ayahnya, ini perkataan ayahnya. Ayatnya yang ke-22 di sini katakan bahwa, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Sampai situ dulu. Jawab Yesus apa tadi? Katamu jika engkau dapat. Itu membuktikan bahwa seorang ayah ini sudah dengan Tuhan saja, dia meragukan bahwa Yesus bisa gak sih melakukan itu untuk saya. Itu sudah dengan Yesus loh. Dan Yesus katakan kepada ayahnya itu, katamu jika engkau dapat. Luar biasa. Sudah dengan Tuhan, dia bisa ada rasa ragu-ragu. Sudah dengan Tuhan itu saudara, dia masih mau ada ragu-ragu. Jika engkau dapat. Luar biasa. Bagaimana dengan trompet kehidupan saudara? Adakah orang seperti itu? Adakah orang seperti itu? Masih mau meragukan kuasa Tuhan? Tetapi sesuai perikop ini, bahwa ketika dia datang kepada Yesus pada waktu itu memohon belas kasihan untuk anaknya, tetapi Yesus bilang jika engkau dapat. Kepada ayahnya bukan main kan saudara, bukan main. Ini membuktikan bahwa mengapa doa kita belum atau tidak dijawab oleh Tuhan. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua tadi, karena Anda atau kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya, sesuai Markus 9 ayat 22 situ. Poin berikutnya, intinya di situ bahwa sikap ragu-ragu yang dimiliki oleh seorang ayah itu, yang sudah jelas-jelas dia ada dengan Tuhan, itu yang membuat luar biasa saudara. Intinya bahwa jangan ada ragu-ragu dengan Tuhan. Jangan pernah ada ragu-ragu dengan Tuhan. Seberapa puluh tahun orang di dunia ini masih ragu-ragu dengan penyertaan Tuhan, masih ragu-ragu dengan apa yang Tuhan sudah berikan bagi orang. Nafas hidup gratis, orang masih ragu-ragu. Tetapi itulah saudara, sifat yang kurang percaya. Orang yang kurang percaya itu orang yang ragu-ragu toh. Orang yang ragu-ragu ini orang yang kurang percaya. Ya. Dan firman Tuhan katakan bahwa orang yang mendua hati tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak akan tenang hidupnya saudara. Tidak akan tenang. Orang yang mendua hati tidak akan mendapatkan apa-apa. Mari kita buka di dalam Matius saudara. Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai 30. Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai saya baca aja supaya cepat. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Kalau orang rajin baca Alkitab, orang banyak akan mendapatkan satu kalimat
kalimat ini yang sudah kita baca tadi bahwa jadilah sesuai imanmu. Ya, jadilah sesuai imanmu. Di dalam Alkitab ada banyak saudara, ada beberapa kata-kata seperti ini. Jadilah sesuai dengan imanmu. Karena saya mau katakan begini saudara, bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan yang menanggapi iman. Amin. Kita punya Tuhan yang menanggapi iman. Katakan amin. Dan kita punya Tuhan adalah Tuhan yang merespon iman. Amin. Jadi yang pertama, kita punya Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang menanggapi iman, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang merespon iman. Amin. Jadi kenapa doa kanan kita tidak dijawab oleh Tuhan? Karena kita tidak ada iman yang teguh kepada Tuhan. Kita kurang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan itu bagi saya dan saudara. Haleluya. Poin yang ketiga saja. Poin yang ketiga, di sini saya catat, mengapa Tuhan belum menjawab dan tidak menjawab doa saya dan saudara. Poin yang ketiga, bahwa Tuhan memiliki sesuatu yang lebih baik, rencana Tuhan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Ya, mengapa doa Tuhan? Apakah kita doakan malah Tuhan kasih yang lain? Adakah yang seperti itu? Ada. Mengapa Tuhan yang kita doakan ini Tuhan selama beberapa tahun, kenapa ini terus yang Tuhan kasih? Ingat saudara, kadang apa yang Tuhan doakan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi saya dan saudara. Amin. Bahwa Tuhan mempunyai suatu rancangan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Tuhan lebih tahu saudara apa menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan kita. Dan Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi saya dan saudara. Coba orang bayangkan saudara, ketika semua doa orang, kong semua Tuhan jawab. Mari berpikir dulu dalam. Ketika semua orang berdoa, semua Tuhan jawab. Contoh simpel begini. Ketika Bapak Ibu punya anak, kong semua yang Bapak dan Ibu punya anak, semua yang dia minta, kong Bapak dan Ibu kasih, orang tua kasih. Udah bayangin itu semua saudara. Ketika dia masih umur 8 tahun, kemudian dia bilang kita mau minta pesawat, mau kasih. Apa yang terjadi? Ya pesawat mainan. Memang itu ada berpikir. Jangan berpikir. Bayangkan saudara, apa yang semua doa kita pun Tuhan jawab. Seperti saya kasih contoh tadi toh. Nah mungkin orang pe anak pe semua yang dia minta orang mau kasih. Ada mungkin yang begitu. Atau mami, semua pe anak mami kasih. Enggak juga. Nah bayangkan kalau semua orang iyo akan. Mau jadi apa kasihan pe anak? Mau jadi apa? Jawab jurusan diri. Jadi apa? Jawab juga. Karena saudara pasti mengalami itu, bah. Sudah bisa ada perbandingan dalam hidup. Apalagi orang tua yang sudah punya anak bertahun-tahun. Ya, bagaimana orang mau kasih dia? Oh mama minta 10.000, semua dia kasih jadi manja. Nanti dia basah apa dia mau baking bangun. Oh haleluya. Walaupun kita belum kawin saudara, tetapi kita sudah banyak. Nggak usah bilang banyak, terlalu sombong. Sudah beberapa yang pernah kita konseling, pasutri yang mungkin sudah tua, ada yang baru menikah, ada yang mungkin ya masih di tengah-tengah perjalanan sampai pernikahan belum lama. Kita sudah pernah untuk konseling dengan hal-hal begitu. Dan ketika mereka memberikan semua yang DP anak mau, kasihan. Kita tak mau bilang kita punya pengalaman yang luar biasa di satu tempat pelayanan. Ketika DP orang tua kasih, malahan akhirnya yang terjadi apa? Dia supandang enteng pada orang tua. Itu yang kita alami. Anak mau bilang DP gereja asal di mana? Anak mau bilang. Itu yang terjadi. Nah mau dibayangkan itu semua yang wanita orang masih anak-anak minta
Bayangkan coba saudara. Karena kita mau bilang saudara, jika semua orang berdoa Tuhan kabulkan, kita mau bilang pasti kehidupan kita kemungkinan pasti mungkin no mana-mana aja pasti hancur. Pasti hancur. Orang Kristen yang cengeng, nak dewasa. Jadi jika orang berdoa semua dikabulkan, saya mau bilang hidup kita mungkin akan hancur. Dan yang paling pokok, kita akan melewatkan yang terbaik dari Tuhan. Jadi ada 3 poin saudara pada saat ini. Poin yang pertama, kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Poin yang pertama mungkin adalah hubungan yang rusak sesama kita, dalam hubungan gereja kita, organisasi kita, keluarga kita. Poin yang kedua itu apa tadi? Kita tidak yakin, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan itu. Dan yang terakhir, kenapa doa kita belum dan tidak dijawab oleh Tuhan? Karena Tuhan memiliki sesuatu yang lebih baik, dan Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, dan Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi saya dan saudara. Jangan melewatkan yang terbaik daripada Tuhan hanya karena orang mau cepat doa kita dikabulkan atau mau sesuai dengan orang keinginan. Kita bilang waktu orang doa waktu di Komuda, kita bilang sedangkan saja keinginan Tuhan kasih, apalagi kebutuhan. Sedangkan keinginan orang kasih, apalagi kebutuhan. Jadi percaya saudara, kita harus punya iman yang kuat dan teguh, yakin dan percaya bahwa semua yang menjadi kebutuhan, karena supaya yakin dan percaya semua yang orang doakan itu menjadi kebutuhan orang, amin. Karena keinginan saya Tuhan kasih, apalagi kebutuhan. Yakin dan percaya Tuhan mampu dan sanggup menjawab doa-doa kita. Amin. Kita tahu banyak pergumulan, apalagi sampai gembala sekarang, keluarga gembala lagi bergumul, kita tahu. Tetapi Mami selalu mengajarkan bagaimana untuk dia selalu berdoa. Keluarga ini berdoa dan meminta dan percaya Tuhan sok kasih itu. Amin. Itu yang saya belajar dari keluarga ini. Jadi 3 poin ini mari kita renungkan saudara, dan bila itu bisa menjadi berkat bagi saya dan saudara menjalani kehidupan saat ini. God is good all the time. All the time God is good.